Temu bersama kawan Tebaswa. Ya, ketemu lagi di podcast BGU Tebaswa. Temu bersama kawan. Dalam kesempatan podcast kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin nanti kita langsung perkenalan ya. Silahkan nih supaya bisa mengenalkan diri, nama, kemudian dari mana asalnya, tanggal lahir, alamat, status, nomor kan, HP ya. nomor HP, silakan. Semuanya juga nggak apa-apa. Istri berapa, laki berapa, kan? Ya, saya dari ini ya, ketua harian dari DPP Forum Pemuda Dayak yang dikenal dari Andreas Jinedi, Abang Bontang. Amang Bontang ya. Iya. Panggilannya apa nih? Bang Dre aja. Bang Dre. Oke, Iya, Bang Dre. itu aja. Jadi izin ya, Iya. saya panggil Bang Dre ya. Iya. Oke. Tadi disampaikan Bang Dre ini latar belakang organisasinya Fordayak ya. Iya. Boleh diceritakan Fordayak itu apa sih? For Dayak itu sebagai ini satu wadah komunitas-komunitas pemuda Dayak. Nah, Ya. Jadi kita membentuk sebuah forum mengumpulkan para pemuda Dayak yang ada di Pulau Kalimantan lah. Itu ya pada intinya. Pulau Kalimantan berarti tidak hanya Kalimantan Tengah ya, Iya, Pulau mencakup Kalimantan semuanya secara keseluruhan secara ya. keseluruhan. Berarti kepengurusannya ada di seluruh Pulau Kalimantan. Seluruh Pulau Kalimantan Di kabupaten, sampai kota, provinsinya. iya, sampai ke luar negeri itu kan yang di daerah Sabah, Sarawak itu juga Oh, ada ya. ada. Ya. Oke. Ini kan tadi bicara tentang Fordayak mengumpulkan pemuda-pemuda Dayak ya. Iya. Nah, kita tahu bersama juga mungkin khusus di Kalimantan Tengah itu juga ada beberapa organisasi pemuda Dayak seperti ada Gerakan Pemuda Dayak kalau nggak salah ya, Gerdayak Iya, yang Gardayak. dipimpin oleh Bang Yansen Binti ya. Iya, sama ini banyak. Banyak Ada. ya? Iya, Nah. nggak hanya Gerdayak, ada Perpedayak, ada Banama. Oke. Iya. Karena Macam-macam ya. banyak nih organisasi-organisasi pemuda Dayak. Heeh. Kalau bisa dijelaskan Ya. apa sih keunggulannya dari forum pemuda Dayak ini atau Fordayak ini dibandingkan dengan gerakan pemuda atau organisasi Dayak lainnya? Apa sih yang jadi pembeda? Nah, mungkin lebih kata kuncinya yang jadi pembeda Fordayak ini dengan organisasi pemuda Dayak lainnya apa? Kalau di Fordayak ini kita lebih menekankan untuk menjaga intinya adat budaya ya. Terus kita membina para pemuda Dayak untuk kerja dari UMKM atau yang dalam hal bidang lainnya ya. Itu aja ya sebenarnya. Dalam hal kita mengumpul semua para pemuda dari berbagai jenis suku ya, ya? suku Dayaknya. Oh, Kan ada iya. Dayak Manyan, ada Dayak kayak Teboyan, yang lain lah semuanya kan, Dayak Ngaju itu. Oke. Menarik kalau kita bicara tentang tadi ada menyebutkan UMKM ya, Bang Iya. ya. Artinya Fordayak ini mengumpulkan pemuda-pemuda Dayak salah satunya juga untuk berdaya guna, berusaha, berwirausaha. Iya. Nah, berarti ada manfaat ya untuk pemuda Dayaknya ini. Ada. Nah, bisa digambarkan, diceritakan seperti apa sih peran dari Fordayak untuk mensejahterakan pemuda-pemuda Dayak yang sudah dilakukan Ya, selama kita ini? ini sudah bergerak ini ya. Kita ambil contoh aja, kita ada anggota yang bergerak di bidang apa? Menjual kayak obat-obatan tradisional khas suku Dayak. Oh, kayak bajakah gitu ya, Bang? Ya, bajakah, terus macam-macam obat-obat lain gitu. Terus ada pengrajin mandau, ada pengrajin batu, lilis, yang gitu. Oh, gitu. Banyak lah. Oke. Dengan yang sudah dilakukan ini artinya membangkitkan jiwa wirausaha Iya. pemuda Dayak Jadi biar melalui Fordayak ini ya
apakah ini memang benar-benar bisa mensejahterakan pemuda Dayak yang sudah ikut di program itu? Menurut kacamata Bang Dre itu sudah sejahtera atau belum mereka tuh? Sebenarnya kalau kita mengukur untuk sejahtera ini masih belum sejahtera ya. Kalau kita berapa penilaiannya. Tapi Tapi kita minimal berusaha ada ada gerakan ya. gerakan. Jadi dari Pordayak ini ada gerakan. Jadi bukan hanya UMKM saja. Kita memberi peluang untuk pemuda Dayak, memberi contoh aja kita dari ke perusahaan swasta, Ya. kita bangun kemitraan agar para pemuda Dayak bisa bekerja di situ. Minimal lah sebagai kepala security atau manajer. Gitu. Pordayak Yang juga punya punya keahlian peran kalian. untuk Iya. memfasilitasi ya. Iya, kita punya fasilitasi. Dan cara kita memfasilitasi ya kita bangun kemitraan Dengan perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan itu. Oke. Gitu. Kalau bisa cerita sedikit awal mula terbentuknya Pordayak ini seperti apa ceritanya? Awalnya gimana tuh Bang? Awalnya ya seru aja. Gimana? Kita Serunya gimana tuh, Bang? ngumpul-ngumpul, kalau para pemuda ini kan banyak. Iya. Iya, semuanya banyak. Ayo Lew, kumpul itu. Nah, yuk. bikinlah, datang satu komunitas. Komunitas A, komunitas B, komunitas C, bergabung. Daripada jadi kita, kadang kan satu komunitas yang satu sama lain kan kadang bisa bentrok. Ya. Kita buatkan forum di situ. Ayo kita bergabung bersama. Hanya lama kelamaan terbentuk. Gimana kalau kita buat suatu forum untuk para pemuda Dayak? Jadi satu wadah. Gitu. Iya. Dulu namanya bukan Pordayak, namanya itu FMD. FMD, Iya. Forum Muda Dayak. Muda Dayak. Iya. Kenapa berubah nih jadi Pordayak? Kayaknya lebih enak Pordayak ya. Jadi kalau kesannya Pordayak itu kayak ada kosakata bahasa Inggrisnya ada, Kebarat-baratan ya. kebarat-baratannya ada. Kalau Pordayak kalau istilahnya kita campurkan dan kosakata bahasa Inggris Untuk Dayak Dayak, ya. iya. For Dayak, Ah. untuk Dayak. Apakah memang filosofinya gitu juga kemarin ngambilnya? Mungkin kayaknya gitu ya. Soalnya Jadi kalau kayak multitafsir ya. For-nya bisa jadi forum, bisa Iya. jadi untuk kayak iya, gitu ya. Jadi forum for-nya itu forum. Ya. Da-nya itu pemuda, yak-nya itu Dayak. Oh, jadi iya. forum Jadi- pemuda Dayak. Jadi nyambung Jadi ya. nyambung aja. Oke. Ini mungkin dilihat dari gambaran forum for Dayak sendiri Ya. di Kalimantan Tengah khususnya. Saya juga sering mendengar beberapa respon dari masyarakat, baik itu di dunia maya, media sosial maupun di kehidupan nyata. For Dayak ini terkadang dalam menyuarakan aspirasi itu ada yang menyatakan atau mengatakan wah ini sangar. Ada juga yang bilang For Dayak ini seakan-akan kayak brutal. Oh, gitu. Nah, ada juga yang menyampaikan wah ini For Dayak kayaknya isinya preman nih karena mereka keras nih dalam menyuarakan aspirasi. Itu gimana tanggapannya Bang Dre? Ya gimana ya? Gimana tuh Bang? Ya kita kan ngumpulin para pemuda nih dari berbagai macam sifat manusia. Ya, banyak orang Dari gitu. banyak orang ya di organisasi ini, dari yang brutal banyak. Tapi kita anggap itu semua keluarga. Ya namanya sifat ya kita rangkul semua. Namanya kalau kita menyuarakan aspirasi ya, memang terkadang harus keras. Kalau nggak keras nggak didengar ya. Nggak didengar, Oh, sering berat. itu. Ya, makanya Iya. demo Tapi kita terjadi keras juga biasanya agak keras-keras Iya, sedikit ya. Iya, keras tapi kita beraturan. Itu. Ya, ada aturannya, ada aturan, etikanya. Ada etikanya. Itu. Tapi kalau ibaratnya ada yang dilepas kontrol, kita cek kadang itu orang luar yang masuk. Oh, iya. Ya, kita kadang kan turun ke lapangan kita aksi. Ini siapa-siapa nih dari organisasi komunitas ini berapa orang atau kita catat sebenarnya kadang. Jadi bila ada yang turun ada yang provokasi itu kan kadang Ya, kita itu rentan biasanya kalau rentan sudah biasanya, iya. dimulai orasi-orasi di lapangan Jadi ada aja nanti iya, kan. jadi terkadang anggota kita ya ada yang terpicu
Oh iya. Iya. Ini menarik tadi kalau bicara tentang artinya ada orang lain atau orang luar kan. Nah, ya terkait dengan luar dan lain ini mungkin lagi hangat nih ya sekarang bahwa Iya. ada spanduk-spanduk yang menyuarakan terkait dengan himbauan COVID menggunakan daerah bahasa Oh, yang bahasa daerah itu kah? bukan menggunakan bahasa Dayak. Iya. Sedangkan kita ada di bumi Pancasila yang Kebun bunga ya. notabene-nya adalah Bahasa Dayak, Ngaju. Kita masyarakat asli Dayak. Iya. Nah, kalau For Dayak sendiri ini kan Bang Dre ini sebagai ketua harian ya. Iya. Ya, For Dayak sendiri melihat fenomena ini seperti apa, Bang? Kita ada di wilayah Dayak tetapi tidak membudayakan bahasa Dayak itu seperti apa, Bang? Ya mungkin sebagai gambaran buat kawan-kawan ada beberapa spanduk ya tidak masalah sih sebenarnya ya, tetapi Iya. kenapa jadi lebih banyak menggunakan bahasa selain bahasa Dayak kita. Kalau itu bahasa Indonesia it's okay ya Bang ya, nggak masalah, Nggak ya. salah. Nah tetapi ini lebih banyak menggunakan bahasa yang di luar bahasa Dayak dan bahasa Indonesia. Iya. Nah, karena ini kebetulan narasumber kita hari ini adalah orang yang berkecimpung di latar belakang organisasi Dayak. Ini menarik nih untuk dibahas. Coba Bang, gimana nih Bang? Jadi kalau aku simpel aja. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya. Nah, itu aja, mengerti kan? Di mana kita menempatkan diri, ya, ibaratnya pakailah bahasa daerahmu, bukan bahasa daerah orang lain. Ya, saya ini kan aslinya orang Dayak. Ya. Ya. Nah, saya bersosialisasi ibaratnya bersama teman ya. Mungkin ada kalau teman bahasa orang Banjar atau orang Bugis ya mau nggak mau saya pakai bahasa Indonesia kan. Iya. Ya kalau mengerti sedikit ya pakai bahasa Banjar. Mungkin ini ya. Tapi kalau ya, dari segi yang untuk papan reklame itu himbauan untuk masyarakat, pemerintah itu kan sudah menganjurkan. ya. Kalau untuk pesan COVID-nya bagus. Ya. Nah, tapi kalau ibaratnya dari pemerintah itu sudah menganjurkan pakailah jagalah adat budayamu. Ya. Nah, ini budaya yang mana yang dipakai? Ini budaya tetangga. Menarik ya. Iya. Menarik ya. Banyak yang protes itu kadang. Seharusnya pemerintah daerah setempat itu membiasakan Iya. budaya daerahnya juga ya. Iya, jangan budaya. Tidak langsung serta merta menggunakan budaya lain gitu ya. Iya. Bukan budaya lain ya, budaya daerah lain ya. Iya, ya terkadang kan orang kan memikir nggak apa-apa bro, ini kan Indonesia, ini Bhinneka Tunggal Ika, jangan pergunakan Bhinneka Tunggal Ika untuk menghilangkan adat budaya kita sendiri. Oh, menarik. Iya, kita punya adat budaya kita sendiri, janganlah pakai budaya orang lain. Kita punya bahasa kita sendiri. Ya. Orang Jawa aja bangga pakai bahasa mereka di mana-mana. Kenapa kita orang Dayak malu pakai bahasa kita? Ya, berarti ini juga bisa jadi introspeksi buat anak-anak muda Dayak di luar sana. Iya. Juga harus membiasakan diri ketemu sama orang Dayak ngomongnya pakai bahasa Dayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, yang sudah dilakukan oleh For Dayak sendiri terkait dengan itu apa? Yang sudah dilakukan sehingga membiasakan anak-anak muda Dayak ini berbahasa Kalau Dayak. di lingkungan kita Pordayak ya otomatis kita pakai bahasa Ya. Dayak. Eksternal ya apa yang Eksternal sudah benar. dilakukan keluar? Kalau kita di luar ya kita mensosialisasikan bahasa Dayak tetap aja. Contohnya saya ke pasar, saya beli sayur, tetap aja pakai bahasa Dayak. Ya. Saya tahu ibu ini orang Jawa, Ya. tapi dia mengerti bahasa Dayak. Harus pakai bahasa Dayak. Harus gitu ya? bahasa Dayak. Ya, itu ya mau nggak mau ya. Dia ngikutin juga. Ya. Oh, berarti orang ini paham. Ya. Artinya karena memang yang pertama Bhinneka Tunggal Ika wajib kita junjung. Wajib kita junjung. Cuma sekali lagi jangan karena Bhinneka Tunggal Ika menghancurkan. ya, karena Bhinneka Tunggal Ika juga kan bineka, bahasa bineka itu kan Iya.
berbeda kan. Iya. Nah, kalau tidak ada budaya yang berbeda, tidak akan bisa jadi satu. Betul. Kalau budayanya hanya ada satu, nggak akan jadi ika, kan Betul. gitu ya. Nah, saya setuju. Ika nih, mana Bang. nih? Jangan dibahas ini ikanya. Nanti pada datang nih yang ika-ikanya Bang Dre ini di sini kan. Nah, ada satu lagi yang menarik Bang, Iya. terkait dengan For Dayak ini. Kenapa kami juga pengen diskusi sama For Dayak dan mengundang Bang Dre hari ini? Karena kami juga beberapa minggu dan bulan yang lalu itu ada mendengar protes yang agak keras dari For Dayak sendiri terkait dengan pemekaran daerah ini ya, Oh iya. Kota Waringin ya Bang Dre ya. Ya kita tuh protes Saya lihat nih itu. For Dayaknya agak keras juga protes terkait itu. Mm-mm. Dasarnya apa itu Bang? Gini ya, itu kita ini aja, gimana ya? Seolah-olah kalau membangun ibu kota baru itu tidak menghargai perjuangan-perjuangan pendiri kita terdahulu, Pak Kiai Kriwut, Pak Christian Simbar, terus perjuangan masyarakat di jalur Das Kahayan untuk membentuk Kalteng ini jadi satu, terus di Kotim sektor C kan itu GMBTS untuk membentuk Kalteng jadi satu ya. Itu kan ada perjuangan sampai tuguhnya ada di Desa Tangkahen. Nah, di situ kita pelajari semua perjuangan-perjuangan mereka untuk membentuk Kalteng itu tidak mudah, penuh perjuangan. Banyak keringat, air mata, darah, iya, yang itu kan bertetesan itu ya. Iya, sampai Pak Christian Simbar kan dituduh apa gitu kan, ditangkap gitu. Iya. Misalnya pemberontak Kalimantan ya, salah ceritanya. Iya. Dan itu cerita lewat aja dulu. Jadi pada intinya kita tidak setuju, itu tidak menghargai pendiri-pendiri pejuang terdahulu. Kedua, untuk pemekaran itu Kalimantan itu belum siap. Kalimantan atau Tengah. Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ya, Kalimantan Tengah itu belum siap. Belum gimana ya? Pokoknya belum siap lah. Belum siap secara apa nih? Secara ekonomi kah? ekonomi, politik politik atau dan sosial budaya semuanya. Karena akan menghancurkan dalam sosial budaya kan menghancurkan nilai-nilai adat budaya. Oke. Persatuan orang Dayaknya di situ. Oke. Ya, masih terkait dengan penolakan pemekaran oleh For Dayak. Tadi kan dikatakan For Dayak ini menolak ya, menolak dengan rencana pemekaran daerah Kota Waringin, benar? Iya. Oke. Ini menolak ini secara organisasi kah atau secara personal pengurus yang ada di dalamnya? Kalau kita secara organisasi kemarin kita ada rapatkan itu semua, rapat melalui grup WAG, rapat internal, ya intinya kita menolak. Ya. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau For Dayak menolak, For Dayak kan ada di beberapa daerah. Iya. Yang saya dengar juga masyarakat yang ada di wilayah Kota Waringin, baik itu Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan yang satu aliran sungai, itu rata-rata setuju dengan adanya pemekaran. Nah, secara logika, For Dayak yang ada di daerah Kota Waringin itu, apakah mereka setuju dengan pemekaran juga, atau mereka menolak sama seperti dengan keputusan For Dayak di tingkat provinsi? Jangan-jangan ya Bang ya, For Dayak di sana kami setuju dengan pemekaran karena kenapa? Ketika dimekarkan kami akan mendapatkan manfaat. Ya siapa tahu. Makanya saya tanyakan tadi nih Bang, apakah ini jadi keputusan organisasi atau ini jadi keputusan secara personal pengurusnya? Gimana ini tuh Bang? keputusan organisasi sudah. Berarti yang For Dayak di daerah sana itu sudah satu suara menolak ya? Sudah menolak. Oke. Ya. Kalau untuk masalah keputusan pribadi ya tetap juga saya menolak, saya pribadi kan. Secara pribadi tetap menolak ya? Ya, kalau untuk organisasi ya sudah keputusan kita bersama menambahkan rapat kan kemarin. Itu saya katakan tadi rapat.
ya kita menolak. Ya. Ya, jadi keputusan bersama setelah ini berbagai macam rapat kita menolak. Kenapa Dan enggak ini? Maksudnya kan kenapa daerah Kota Waringin itu dibuat seperti Kota Madia, kayak Balikpapan itu lebih bagus daripada membuat provinsi baru. Ya, supaya nggak pisah gitu ya. Nggak pisah, ya. Oh iya. Kayak di daerah Kaltim kan Balikpapan kan Kota Madianya. Mm-mm. Nah, kalau di daerah Banjarmasin, Banjarbaru Kota Madianya. Mm-mm. Oh nggak salah, atau Banjarmasin. Iya loh. Banjar baru. Banjarbaru ya Kota Madia. Nah itu, jadi ada dua Kota Madia kan. Ya. Nah begitu. Oke. Artinya dari sisi Fordayak sendiri bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi nih kayaknya ya. itu bercanda Bang Dre. Dengar-dengar juga nih Bang Dre ini juga megang salah satu organisasi Iya. Dayak KDNT ya kalau nggak salah. KDNK. KDNK ya. Iya. Apa itu kepanjangannya apa tuh Bang? KDNK itu Kerukunan Dayak Ngaju Kahayan. Itu bukan organisasi, sejenis paguyuban untuk warga Kahayan. Jadi warga Kahayan dari alur das Kahayan dari Muara sampai Hulu. Jadi bernaung di situ semua. Kita punya grup Kerukunan Dayak Ngaju Kahayan. Ada grup FB-nya. Oh iya. Apa manfaatnya? Artinya bagi anggotanya, manfaatnya banyak. Kita bisa bersilaturahmi sesama warga Das Kahayan yang lagi merantau, yang lagi di Kaltim, lagi di Pulau Jawa kan, ada yang sekolah di sana. Yeah. Mereka bersosialisasi di situ, bertemu. Kadang ada yang nggak pernah pulang, sudah pindah mau domisili di Manado, ada pernah. Saya ini orang Kahayan, desa Sakakajang katanya. Wah, lu Kahayan nih kau lelew? Iyo, mulai kue ya tuh, mulai Manado. Ya artinya untuk tetap menjalin silaturahmi. Jadi buat buka silaturahmi ya. Kawan-kawan yang nonton podcast ini dan kebetulan adalah keturunan atau asli warga Das Kahayan. Asli warga Das Kahayan. Ya, nanti bisa kontak nih ke Bang Dre. Ya. Nanti biar bisa gabung di Kerukunan Dayak Ngaju Kahayan. Supaya bisa sama-sama bersilaturahmi. Di samping itu kan kita menjaga di dalam KDNK ini kita menjaga adat budaya Das Kahayan yang sekarang udah mulai hilang. Ya. Karena Oke. Ini kita dari tadi kayaknya ngobrol terus nih. Kayaknya agak sedikit berbusa nih. Hari ini kita silakan kalau mau minum. Sekali lagi kita dapat sponsor nih dari Kokopaf, Kokopaf Palangkaraya. Makasih ya Kokopaf. Ini udah yang kesekian kali kita diberikan sponsor ini. Dan buat kawan-kawan yang pengen dapetin Kokopaf itu, counternya ada di Palma dan Metos. Nah, silakan mau via Gojek, mau via Grab, Parkour ataupun pembelian lainnya, mau datang langsung juga nggak masalah. Silakan. Nah, ini silakan Bang. Ya. Dinikmati silakan. Ayo, silakan. Silakan ya. Kita coba satu dulu ya. Nanti kalau kurang kita tambah ya. Gampang. Kalau kurang nanti sama counter-counter kita borong ke sini. Kita borong ke sini. Bagus. Yang rasa vanilla paling oke deh. Ini yang di Palma ya. Ini Palma nih kayaknya. Tapi sama sih rasanya Bang. Iya. Bang Dre. Ya. Tadi kita ngomong terkait dengan peran Fordayak terhadap pemuda Dayak. Tadi Kira ngomong masalah kue lagi. Ya, kita udah makan. Udah kenyang nih. Ya, jadi tadi kita udah ngobrol terkait dengan peran Fordayak terhadap pemuda Dayak. Tadi sudah sampaikan mendorong untuk pemuda Dayak berwirausaha, ber-UMKM. Nah, sekarang kalau kita melihat kondisi Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah ini kan
salah satunya adalah kaya dengan hasil alam. Baik itu hasil alam yang seperti kayu, kemudian ada juga emasnya, ada juga batu baranya, ada juga tumbuhnya sawit, karet dan lain sebagainya. Nah, Iya. ini kan tentunya jadi satu usaha yang prospeknya menjanjikan. Oh iya, iya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang mendirikan usahanya atau pabriknya itu di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, kalau kita melihat fenomena ini, Bang, Mm-mm. apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini artinya dia menumbuhkan ekonomi masyarakat, tetapi terkadang itu tidak juga berbanding lurus dengan kehidupan ekonomi masyarakat Dayak yang ada di wilayah sekitar perusahaannya. Nah itu For Dayak sendiri melihatnya seperti apa tuh? Artinya mungkin ini ada satu perusahaan skala besar yang menyerap sumber daya alam berusaha di wilayah Kalimantan Tengah, tetapi tidak serta-merta mensejahterakan masyarakat Dayak yang ada lokasi domisilinya dekat dengan perusahaan tersebut. Bahkan seringkali ada permasalahan baik itu terkait limbah, terkait dengan lahan, dengan masyarakat. Nah ini melihatnya seperti apa, Bang Dre? Karena kesannya ini kayak dua sisi mata uang ya. Iya. Satu sisi mereka seakan-akan secara ekonomi akan mengangkat, Iya. tapi sisi lain ternyata tidak berbanding lurus nih, Bang. Itu Betul. gimana? Banyak seperti itu. Pandangan For Dayak sendiri seperti apa tuh melihatnya itu, Bang? Jadi kita melihat perusahaan-perusahaan ini sering, makanya kita kadang melakukan aksi. Melakukan aksi ini bertentangan dengan sebuah perusahaan yang tidak ada kontribusinya untuk masyarakat Dayak, itu ya pada intinya. Nah, kita ingin orang Dayak ini maju, dilihat orang, Ya. bisa berkembang, bisa berbudaya bagaimana tanpa menghancurkan alam mereka. Itu terkadang dengan penghancuran alam mereka, perusahaan ini tutup mata dan pemerintah tutup mata. Contoh aja sengketa tanah adat ini dan itu kita perjuangkan sampai mana-mana pun. Makanya nih sering dikatakan For Dayak ini agak sedikit sangar ya di lapangan ya. Iya. Tapi nggak ada salahnya juga kalau memang benar-benar Iya, betul. membela masyarakat Dayak Iya. yang kecil gitu kan. Iya, Ya. kadang mereka kan ya ada yang sampai nangis, tanahnya diambil sama perusahaan, kita bisa berbuat apa? Kita perjuangkan. Perusahaan memainkan pakai uang, terkadang kita bermainkan pakai teriak, pakai toa. Wah, Jadi harus keras bener ya, memang harus keras-kerasan juga ya demi memperjuangkan kebenaran ya. Terkadang kita pergunakan sampai hal adat. Hal adat kita melakukan ritual adat di lokasi sengketa dalam aksi seperti hinting pali, Ya. gitu, untuk memenuhi keinginan agar keinginan itu terpenuhi dan dijawab oleh pihak perusahaan. Ya, kadang ini perusahaan ini kan kadang ada yang bandel. Wah, mentang-mentang dia ini Teman-teman berduit gitu ya, berduit dan punya kuasa. kuasa. Kamu siapa sih? Katanya kan. Nah, itu. Memang itu juga yang harus Sampai ini ada pernah juga mereka ngomong. ya gimana? Ngomong sama saya. Saking dongkolnya saya jawab aja. Jadi kan mereka ngomong begini. Saya punya sertifikat, ini tanah punya saya. Nah, ini bukan tanah adat katanya. Ya. Wah. Dongkol kan? Mereka bilang gitu. Terus dijawab apa tuh sama Bang Dre? Saya di Kalimantan ini semuanya tanah adat orang Dayak. jadi hadapin orang yang seperti itu buta tuli aja ya. Buta tuli. Kamu cuma berdiri mendapatkan sertifikat dari pemerintah. Kami di sini dari lahir. Ya, dari artinya nenek moyang. ini Iya. artinya berbanding terbalik ya. Kalau kita melihat yang namanya legalitas itu bisa keluar atas dasar
penguasaan di lapangan. Iya. Nah, tapi terkadang dia nggak nguasain di lapangan, tiba-tiba datang pegang sertifikat ya, Nah, itu. tiba-tiba ngaku ya. Sertifikat atau hak apa Ya, SKT padahal itu. masyarakat yang Iya. ada di sana sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, Betul. kaget nih kan. Nah, mungkin ini juga harus diubah juga pola berpikir masyarakat mungkin sekarang ya. Artinya dengan perkembangan zaman yang sekarang, kita juga harus melek teknologi dan melek dengan segala sesuatu yang terkait dengan aturan. Tetapi ini juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya ke masyarakat kalau Betul. saya rasa Bang ya, karena memang masyarakat juga banyak belum teredukasi atau informasinya belum sampai ke masyarakat yang ada di pedalaman sana. Sedangkan masyarakat Dayak yang asli, Kebanyakan masyarakat Dayak ini sebenarnya mereka ini mempunyai bukti kepemilikan SKTA sebenarnya. Yang surat keterangan tanah adat ya. Iya, itu paling banyak mereka. Cuma mungkin Itu nggak di diakui ya. Ya namanya tanah adat ini kan susah nih sama pemerintah ya, namanya adat sama Ya, jadi ibaratnya ya aja hukum politik sama Hukum positif. hukum positif sama hukum adat, ya, pasti itu akan berbenturan, pasti akan berbenturan. tidak akan berjalan seiringan. Tidak akan pernah ketemu. Tidak ya. akan bertemu. Akhirnya masyarakat, yang Masyarakat asli yang jadi kena. korban. Iya. Oke, ini juga menarik kalau terkait kita ngomong perusahaan-perusahaan tadi ya. Nah, perusahaan itu kan ada kewajiban. Kewajibannya salah satunya adalah memenuhi CSR ya. CSR ya. Iya. CSR, dana CSR kan jadi satu kewajiban perusahaan di mana dia berusaha dan dia wajib mengembalikan keuntungannya dalam bentuk dana CSR itu tadi ya. Nah, Itu hak 20% kalau nggak salah ya. iya benar. Jadi kalau kita melihat tadi seperti saya sampaikan tadi Bang Dre ya, ada perusahaan yang di satu daerah dia bisa berusaha, ternyata masyarakatnya ada di sekitar itu masih saja miskin, masih saja tidak Banyak itu. berdaya Banyak. secara ekonomi. Banyak. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kemana dana CSR-nya dilarikan? Gitu kita juga bingung. kan, ya? Sering kita pertanyakan itu. Ini menarik untuk dibahas. Nah, Fordayak Bukan sendiri, hanya dana Fordayak CSR. seperti apa? Iya, itu bukan hanya di dana CSR aja. Sampai ini aja untuk hak apa ibaratnya yang untuk masyarakat yang benar-benar untuk mempekerjakan orang Dayaknya. Ya. Contohnya ya susah mendapatkannya. CSR aja susah dikasih apalagi yang lain gitu. Contoh aja untuk pengadaan minyak solar. Mereka mau pihak perusahaan boleh dicek nih semua perusahaan. Koleganya semua. Oh, jadi masyarakat di sekitar Jadi masyarakat nggak diberikan kesempatan untuk berusaha tidak ya? pernah. Oh, jadi Hampir tidak pernah. Jangan mengharapkan CSR yang itu aja susah. Apalagi limbah-limbah ibaratnya kayak besi tua, bekas-bekas tidak besi tua kan bekas perusahaan kan banyak yang sebenarnya kan harus dikelola oleh masyarakat Dayak setempat. Iya. Biar Oke. ada penghasilannya juga. Oke. Gitu. Ya, Bang Dre. Ya. Masih terkait dengan menarik karena memang kita kalau bicara tentang perusahaan-perusahaan ini Iya. karena memang harusnya itu bisa memberikan nilai manfaat ya untuk Iya. masyarakat sekitar ya. Banyak perusahaan di Kalteng ini. Ya, cuma seperti yang kita lihat juga mungkin tidak semuanya ya, tetapi ada beberapa perusahaan yang Ya. mungkin dari skala 100 hanya bisa memberikan manfaat 10 saja dari Ya. 100 mungkin seperti itu Mungkin ya. seperti itu, iya. Nah, Fordayak sendiri sebagai organisasi pemuda Dayak, namanya juga pemuda ya. Pemuda itu kan biasanya secara usia dan secara pemikiran adalah orang-orang yang aktif dan kreatif. Sehingga pemuda biasanya juga banyak nih kegiatannya, tidak hanya kegiatan olahraga, tapi juga ada seni, budaya, kemudian juga kegiatan berorganisasinya. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan ini ya suka tidak suka yang memerlukan
penunjang Ya. dalam bentuk sarana ataupun dana. Ya. Nah, kita kembalikan lagi nih, Bang, ke perusahaan. Nah, di sana kan ada dana CSR tadi, Bang. Oke, tadi kita sudah bahas terkait dengan dana CSR manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Nah, sekarang pengen tahu juga nih di Fordayak sendiri melihatnya, karena ini kan organisasi pemuda Dayak, apakah Fordayak sendiri itu bisa memfasilitasi ataupun Fordayaknya sendiri mendapatkan manfaat dari perusahaan-perusahaan itu untuk memfasilitasi pemuda-pemuda Dayak ini supaya mereka juga merasakan manfaat dari perusahaan tersebut berusaha di wilayah Kalimantan Tengah. Kalau dari sebagian ini sudah ada sebagian perusahaan yang Ada ya? ada. Artinya memang perusahaan ini juga punya keinginan atau memenuhi kewajibannya. Iya. Tidak hanya berusaha tetapi juga memberikan manfaat ke masyarakat. Tapi ada terkadang perusahaan yang bandel nih nggak peduli sama dana-dana CSR. CSR ini kan sebenarnya pembangunan dari rumah ibadah, jalan, Iya. pendidikan. Ya. Itu yang paling utama sudah untuk para desa-desa yang di lingkungan sekitar perusahaan. Ya. Jadi untuk mensejahterakan dari di situ sebenarnya. Nah, jadi untuk bantuan-bantuan ke para pemuda-pemuda biasanya itu berupa bentuk proposal, biasanya ada dana tersendiri mereka. Tapi terkadang kalau kita minta bantuan perusahaan ini kalau nggak gimana ya? Susah ya. Susah ya, mau majukan pemudanya aja nggak mau kadang. Memang iya. yang perlu kita usulkan untuk kita sarankan mungkin kepada pemerintah daerah setempat ya, Bang Dre ya, supaya dana CSR dari perusahaan tersebut dibikin transparan. Ya, mungkin bisa saja seperti ini. Aku dengar ya, kita nggak tahu ya. Kalau yang dengar dana CSR untuk Kalteng ini larinya ke pemerintah dulu. Oh gitu ya? Tahu gimana aku nggak tahu. Benar ya? Nah itu jadi pertanyaan juga. Ini kita perlu bertanya juga nih Itu kayaknya. makanya. Kayaknya kita harus undang narasumber yang paham mengenai ini ya. Jadi kita kurang paham juga. Kalau lari ke pemerintah, kenapa kota kita ini gini-gini aja terus? Cuman ya dikatakan maju ya maju sih dari Kalteng. Tapi perusahaan kita ini banyak di Kalteng, banyak dari daerah Kalsel. Ya mungkin. Tapi kenapa maju Kalsel ya? Mungkin ini bisa menjadi bisa menjadi tolak ukur berpikir bahwa dana CSR itu harus benar-benar dikelola secara baik dan transparan mungkin. Betul. Sehingga mungkin bisa jadi nih ada satu kelompok pemuda yang akan mewakili kesukuannya berkompetisi misalnya kan di daerah mana nggak punya dana, dia bermohon ke perusahaan, dananya nggak ada, tapi nggak tahu juga. Rusak ke perusahaan aja, kita ke pemerintah. Contoh ini kita ada anggota Pordayak dan dia juga anggota dari KDNK. Ya. Dia ini seorang petinju. Oh saya dengar itu, dia Tapi namanya Ditit aja dulu ya. dia kelasnya petinjunya udah Petinju internasional. Internasional ya. Iya, dia cari dana Dari daerah apa? Kabupaten Gunung Mas. Iya kan? Iya. Oh saya dengar tuh. Dia orang Kampuri. Iya. Kalau nggak salah, iya, dia orang Kampuri. Tapi namanya Ditit aja dulu ya. Nanti biar di komen aja ya. Iya. Oke. Jadi dia kerja untuk mencari modal itu ke pemerintah tidak bantu. Kalau nggak teriak baru dibantu. Ke perusahaan tutup mata. Wah ini. Iya, dia malah kerja tambang emas dulu, nyedot emas. Buat memenuhi kebutuhannya untuk bertanding ya. Untuk bertanding. Dan dia bawa nama Kalteng. luar biasa. Orang Dayak asli itu. Orang Dayak asli bawa nama Kalteng tapi tidak disupport ya. Tidak pernah. Kayaknya kita perlu undang nih petinju itu ke sini ya. Karena dia memang saya udah dengar dia kelasnya udah internasional. Internasional. Iya, Wah, luar biasa. Prestasinya banyak dia. Nah, mungkin itu juga Itu bisa. salah satu contoh aja.
itu juga bisa menjadi salah satu standar berpikir kita ya, bahwa Iya. kalau anak muda ingin berprestasi, tidak hanya cukup dengan skill, tetapi juga harus punya koneksi nih kayaknya. Punya koneksi ya. Kalau kita nggak punya koneksi nggak bisa nih Nggak kayaknya. bisa, nggak akan bakalan diperhatikan. Oke, ini juga yang menjadi catatan kita ya. Iya. Nah, sekarang Bang, ini kita udah di penghujung percakapan kita. Iya. Pengen ngasih beberapa pertanyaan-pertanyaan kejutan aja. Kaget. Pertanyaan, tapi nggak sampai sok jantung sih ya. Oh iya, iya. Silakan dijawab aja Bang, nggak perlu lama. Pertanyaannya, cewek atau cowok? Ya cowok. Cowok. Itu jawaban pertama kita ambil. Iya. Jadi Bang Dre kalau disuruh milih cewek dan cowok, dia milihnya cowok ya. Udah ya. Udah, oke. Pertanyaan kedua. Jantan apa? Betina. Betina lah. Betina. Jadi suka yang apa? Suka yang betina ya? Iya. Berarti Bang Dre ini sukanya yang agak sedikit ke arah binatang-binatang nih kayaknya ya. Kan jantan sama betina tadi kan. Sabar. Iya. Sekarang istri apa selir? Istri lah. Istri. Kenapa? Hah? Kenapa itu? Kenapa lu lebih milih istri daripada selir? Kalau selir kan lain. Oh, selir biar berasa raja gitu ya. Iya, selir itu kan banyak. Oh, selir banyak. Kalau istri cuma satu. Cuma satu. Kalau kayak di Indonesia istrinya ada berapa? Istri kedua, istri ketiga gitu kan? Itu kan sudah istri. Udah istri ya. Iya. Kalau selir tuh nggak dinikahin berarti ya. Dan nikahin. Repot juga nih. Keras apa tegak Bang? Tegak lah. Tegak. Kenapa tegak? Tegak mesti harus keras. Oh, kalau keras belum Belum berarti tentu tegak ya? Iya. Oh ya, kalau kayak gini keras juga ya, tapi nggak tegak. Nggak tegak. Jadi hidup itu tuh harus tegak lurus. Oh iya. Ngeri-ngeri sedap juga nih ngomong kayak gini sama Bang Dre nih. Diam apa lawan? Lawan lah. Lawan. Iya. Kita harus agresif jadi orang. Sabar juga nih. Oke. Etika apa aturan? Etika. Etika. Berarti aturan nggak penting dong. Aturan itu sering dilanggar. Udah kayak di lampu merah ya. Iya. Lampu merah ada buat dilanggar katanya. Iya. Kan ada pepatah bilang, orang bilang kan, aturan tuh dibuat untuk dilanggar. Waduh. Betul kan? Jangan didengar ya. Tapi itu ini jangan kata didengar. Bang Dre ya. Itu jangan didengar, jangan didengar ya, Itu jangan kata didengar. Bang Dre, bukan kata Perdayak ya. Bukan kata Perdayak itu, bukan. Oke. Persatuan apa pemekaran? Persatuan lah. Wes. Kenapa lebih suka bersatu ya? Bersatu. Nggak bisa kita maju kalau nggak bersatu dulu. Oke, siap. Ya, baik kawan-kawan, kita sudah sampai di penghujung percakapan kita pada kesempatan hari ini. Bang Dre, terima kasih atas kehadirannya. Salam buat kawan-kawan di Forum Pemuda Dayak. Ya. Salam hormat dari kami, dari Batanggaring Utama. Dan saya ingatkan pada kawan-kawan, tonton videonya di akun YouTube BGU Entertainment, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Akhir kata, terima kasih yang sudah berkenan untuk menonton video percakapan kami, podcast kami pada hari ini. Salam Tebaswa, temu bersama Kawal. Terima kasih. Temu bersama Kawal. Tebaswa.